Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang 11 penjaga tanah Jawa yang misterius dari berbagai penjuru. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sebuah teori geologi kuno menyebutkan proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempengan sebelah utara. Pergerakan lempeng bumi inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Konon, proses tersebut terjadi pada 20-36 juta tahun yang silam. Anak benua yang di selatan sebagian terendam air laut, sehingga yang muncul di permukaan adalah gugusan-gugusan pulau, yang merupakan mata rantai gunung berapi gugusan pulau-pulau di Asia Tenggara, yang sebagian adalah Nusawantara, yang pada zaman dahulu disebut Svetadwipa. Dari bagian Nusawantara salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawatan, yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawa artinya gurunya orang Jawa, Wong Jawa, dari kata wong dan tiang dari kata tihyang, yang berarti keturunan atau berasal dari dewata konon. Karena itulah Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Svetadwipa atau Jawata. Mengingat kalau dulunya anak benua India dan Svetadwipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran kalau ada budayanya yang hampir sama atau muda, saling menerima pengaruh juga perkembangan agama di wilayah ini, khususnya Hindu dan Buddha. Yang nyaris sama, pulau dengan penduduknya paling banyak di seluruh Indonesia ini tidak disangka kalau dahulunya adalah pulau terpencil dan terpecah belah oleh persilangan cut antara utara dan selatan. Kisah dipersatukannya seluruh pulau yang terdapat di berbagai pulau Jawa akibat dari kesaktian yang dimiliki oleh Brahmana Agung yang bernama Syarian Dewa kuno. Dengan kesaktian beliau, pulau itu ditarik satu persatu menjadi pulau terbesar dan dinamakan Bumi Nyorts Wibowo. Semasa pulau ini belum terjamah oleh manusia, para siluman dari bangsa Selman dan Togok telah lebih dahulu menduduki. Hingga ribuan tahun lamanya masih pada masa itu, Pulau Jawa disebut dengan nama Moksa Sleman atau zaman para lelembut. Namun setelah keturunan dari Sang Hyang Nurasa menduduki bumi Jawa, pulau itu disebut dengan nama Bumi Pengurip atau bumi yang hidupkan. Sang Hyang Dewa akhirnya moksa di puncak Gunung Tidar. Setelah beliau menyatukan berbagai bangsa lelembut untuk menuju jalan adil atau kebenaran, dari keturunannya terlahir pula para Sang Hyang Agung, seperti Sang Hyang Citrarosama, Sang Hyang Dinata, Dewa Hai Sang Hyang, Pacadria, yang akhirnya dari merekalah sebuah titisan atau wasilah turun-temurun menjadi kerajaan teragung yang absolut. Pada abad ke-12, Pulau Jawa diperluas dengan 3 aliran yang berbeda, yaitu dengan ajaran-ajaran Hindu Moksa Jawi dan Islam. Akhir dari ketiga aliran tersebut nantinya menjadi suatu perlambangan dari perwatakan penduduk Pulau Jawa. Hingga sekarang ini, dalam perluasan arti ketiga tersebut mencerminkan sebuah kehidupan bermasyarakat. Gemah Ripa Loh Jinawe. Konon, ajaran ini hanya ada di Pulau Jawa dan seterusnya, menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia, seperti ajaran Hindu misalnya. Ilmu diajarkan oleh para sang hayang dewa,
Ilmu ini sebagian ajirasa manunggaling agung lewat bait Sanskerta Yunani. Ilmu itu mengupas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan memahami sifat alam itu. Akhirnya diturunkan bapaknya para dewa, yaitu Raden Rasa, kepada Nabiullah Khidir alaihi wassalam, dan di Jerman Wali Songo. Nanti ilmu ini dipegang dan menjadi lambang dari sifat kependudukan masyarakat Jawa oleh 3 tokoh waliullah, yaitu Sunan Kalijaga, Mbah Cakrabuana, dan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Moksa Jeli sendiri adalah sebuah ilmu yang mengupas tentang kedikdayaan. Ilmu yang bersumber dari Raja Lembut bernama Raja Lautan ini sangat berperan dan menjadi salah satu perwatakan mencegah hawa nafsu dan memahami makna rohani. Simbol dari ajaran ilmu ini digambarkan sebagai bentuk keris. Keris menjadi suatu perlembangan dari ajaran orang Jawa yang bermula dari seorang empu bernama Ki Supo Mendarangi ini. Beliau merupakan salah satu santri dari Hanjing Sunan Ampel yang diberi tugas untuk membuat sebilah keris, namun rupanya aman dari sang guru dan murid ini saling berseberangan. Di sisi lain, Sunan Ampel menginginkan sebuah pusaka berupa sebilah pedang sebagai perlambangan dari makna Islam, namun ketidaktahuan Ki Sup Omadrak ini sendiri akhirnya beliau membuat Hindu bagi orang Jawa dengan sebutan Islam Kejawen, dan keris pembuatan Ki Supo ini diberi nama Kiai Sangkelet. Dari kedua aliran itu, Islam telah ada di Pulau Jawa sejak abad ke-9. Ajaran ini dibawa dari kota misteri oleh seorang waliullah kamil, Syekh Sanusi, dan muridnya Muhammad Al-Bari. Ajaran Islam baru masyhur di Pulau Jawa pada abad ke-13 dan 14 atau zamannya Pariwalo Songo. Pembahasan lahir dari keunikan yang terdapat di pulau maupun bangsa lelembut. Keketahui lewat sosmito goib yang mereka terima bahwa sebentar lagi Pulau Jawa akan dibanjiri para pemimpin makhluk dari berbagai negara. Mereka dari seluruh alam berkumpul berdiskusi di puncak Gunung Ciremai. Pada masa itu mereka mufakat untuk mengabdi dan membantu apabila para waliullah telah menduduki Pulau Jawa. Namun ternyata tidak semua dari mereka setuju, sehingga perpecahan dari dua kubu yang berseberangan jalan itu dinamakan Get Askin, atas, atau terpecahnya satu keluarga atau satu keturunan. Nanti pada akhirnya tiba dari Sang Hyang Rois Ranggel Jenggolo akan menurunkan beberapa keturunan samping Paku Jawa atau orang-orang sakti yang menjadi penguasa Pulau Jawa. Di antaranya Arya Bunga yang menurunkan para putra Majapahit dan keturunannya, sampai putra mata Ciung Wanara yang menurunkan Luntung Kasarung hingga sampai ke silsilah Prabu Agung atau yang dikenal dengan nama Prabu Munding Wangi atau Prabu Siliwangi Dimas Ratu Ayu Mahdu Sakti yang menurunkan beberapa keturunan berbagai alam, diantaranya Ratu Plas Inggris, seorang putri cantik dari bangsa manusia yang akhirnya dikawinkan oleh Prabu Siliwangi. Kerjadasa Maharaja Sakti Sangkoelan, salah satu anak dari Ratu Plaza Inggris yang berjenis bangsa lelembut. Dari beliau Pulau Puncuk Umum dan Ratu Kidul dihasilkan dari Syekh Sadwis, melahirkan ratusan waliullah fonda, di antaranya para wali Irak, Yaman, Mesir, Turki, dan para wali di Jawa. Untuk yang berseberangan atau getah sekin atau sebagian dari mereka memilih yang atau ride dan tak pernah muncul lagi di permukaan bumi, dan sebagian lagi mereka mengabdi dengan lewat menjaga semua alam di Pulau Jawa. Di antara yang melebihi adalah si Pohaci. Beliau menjaga awan dan langit Ciber, Jambi. Beliau selalu menjaga bumi dan bertempat pada lapisan bumi. Nomor 2, contoh menjaga semua gunung Pulau Jawa.
walaupun penjaga pantai utara dan selatan. Si Wilken menjaga seluruh hutan dan pepohonan. Sang Kalabrahma menjaga bumi Cirebon. Sang Kalawisesa menjaga bumi Mataram. Jenggala Putih menjaga bumi Bogor. Sang Ngenggung Mengganggan Gajah menjaga bumi Jakarta. Sang Sudaning menjaga bumi Banten. Dan Pengguron atau perburuan para Purawa Wali Jawa, di antaranya Perguruan Pentes Angin Pekalongan, Perguruan Agung Waliullah Ki Bagus Santang Pekalongan, Perguruan Pandaran Semarang, Perguruan Jamu Karang Purwakarta, Perguruan Daun Lumbung, Cilacap, dan lain-lain. Begitulah sepenggal kisah Purwa Jawa. Kita akan membahas bagaimana awal mula Pulau Jawa berisi manusia. Yang tidak siap mendengar kisah yang menyeramkan, sebaiknya jangan menonton. Cukup sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kurang tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Tetap tunggu video-video terbaru dari channel Babat Nusantara. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.